Tribuners memiliki keterbatasan tidak menjadi halangan bagi kalangan disabilitas untuk membentuk komunitas wisata seperti Jakarta Barrier Free Tourism atau JBFT. Komunitas ini merupakan gerakan untuk para difabel berupa jalan-jalan bersama ke suatu tempat di Jakarta dengan menggunakan transportasi umum. Alasan berdirinya JBFT adalah untuk mewujudkan wisata aksesibel di Jakarta. Lalu bagaimana kegiatan mereka yang terbaru ini, Tribuners? Liputan lengkapnya akan disampaikan rekan Ramadan, reporter dari Warta Kota yang sudah bergabung bersama kami di sana. Silakan rekan. Ya, terima kasih rekan Dea. Dapat saya informasikan bahwa Jakarta Barrier Free Tourism atau JBFT merupakan kegiatan berwisata bersama penyandang disabilitas untuk melakukan edukasi kepada semua kalangan mengenai inklusivitas terhadap disabilitas. Karena penyandang disabilitas juga memiliki hak sama untuk bisa berpariwisata secara mandiri, aman, dan nyaman. Hal itu dikatakan oleh koordinator JBFT bernama Radi Bunga yang dapat kami temui pada beberapa hari yang lalu di Taman Literasi Marta Christina Tiahahu. Dan seperti diketahui bahwa JBFT ini setelah 2 tahun vakum akhirnya kembali melakukan kegiatan dengan mengunjungi Taman Literasi Marta Christina Tiahahu yang mana baru diketahui rampung direvitalisasi pada September 2022 lalu. Dan alasan mengapa memilih taman ini karena memang diketahui taman ini selain baru saja rampung direvitalisasi sejak zaman Gubernur Anies Baswedan, taman ini juga ingin dilihat oleh teman-teman dari JBFT untuk melihat fasilitas-fasilitas yang ada di taman tersebut. Dan sebelum mengunjungi Taman Literasi Marta Christina Tiahahu, teman-teman dari JBFT ini sebelumnya sempat berkumpul terlebih dahulu di halte Transjakarta, stasiun kota yang ada di Jakarta Barat. Lalu beberapa saat kemudian mereka bergerak untuk datang ke Taman Literasi Marta Christina Tiahahu dengan turun di halte CSW, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dan kurang lebih sekitar 400 meter mereka kemudian bergerak untuk menuju Taman Literasi Marta Christina Tiahahu. Dan menurut Rade, setelah mereka berjalan-jalan atau berwisata seperti itu dengan menggunakan transportasi umum, memang masih banyak kekurangan-kekurangan seperti fasilitas-fasilitas yang ada di Jakarta sendiri. Karena memang menurut Rade belum disabilitas seperti masih ada kekurangan baik di fasilitas publik maupun transportasi yang ada di Jakarta itu sendiri. Dan menurut Rade, apabila ingin bergabung dengan JBFT ini, tidak hanya penyandang disabilitas saja yang dapat bergabung, namun non-disabilitas juga dapat bergabung. Dan seperti diketahui bahwa JBFT ini sudah ada sejak tahun 2012 lalu. Dan seperti yang disampaikan sebelumnya, memang alasan mengapa JBFT ini didirikan karena alasannya adalah untuk agar teman-teman penyandang disabilitas ini dapat melihat secara langsung seperti apa fasilitas publik maupun transportasi untuk para disabilitas. Dan selain itu juga untuk mewujudkan wisata aksesibel di Jakarta. Karena menurut Rade, penyandang disabilitas juga memiliki hak sama untuk bisa berwisata secara mandiri. Dan Rade juga menjelaskan bahwa kegiatan JBFT ini meliputi jalan-jalan wisata seru, menambah wawasan, menghadapi tantangan, dan menggunakan fasilitas serta transportasi umum, sembari mengedukasi publik tentang disabilitas. Menurut dia, dan seperti yang tadi saya bilang bahwa memang apabila ingin bergabung dengan JBFT tidak hanya penyandang disabilitas saja yang dapat bergabung, namun non-disabilitas juga dapat bergabung seperti itu. Dan selama berdirinya JBFT ini memang banyak kendala atau rintangan yang dihadapi, seperti yang diungkapkan oleh Catur Sigit selaku pengurus JBFT. Menurut dia memang masih ada fasilitas publik yang perlu diperhatikan untuk penyandang disabilitas. Beberapa kendalanya misalkan seperti perbedaan ketinggian
yang terlalu tinggi di halte maupun stasiun seperti itu. Dan juga ada kadang-kadang juga petugas kata dia belum memiliki perhatian untuk penyandang disabilitas dan lebih mengutamakan atau memprioritaskan non disabilitas seperti itu. Dan juga integrasi antar moda yang disampaikan oleh Catur masih tidak mengakomodir penyandang disabilitas, terutama untuk pengguna kursi roda. Dan lebih lanjut, JBFT berharap agar pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta dapat lebih memperhatikan transportasi dan fasilitas publik bagi penyandang disabilitas itu sendiri. Sekian, rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Ramadan untuk informasi Anda. Selamat beraktivitas kembali. Dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari Koordinator JBFT Rade Bunga selengkapnya. Kegiatannya adalah sebulan sekali, tapi karena pandemi kemarin tidak sempat off, tidak berlangsung. Nah, ini kegiatannya mulai berlangsung kapan sih, Mbak? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.